Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana, alhamdulillahilladzi khalaqana, alhamdulillahilladzi razaqana, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puja dan puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang telah menghidupkan kita, zat yang telah memberikan kita rezeki, zat yang telah memberikan kita kenikmatan yang nikmat itu bisa dirasakan di dunia dan juga berpengaruh di akhirat, yaitu nikmat iman dan Islam. Serta salawat beriring salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua hari ini dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan, yang mana mungkin ini ijabah doa kita pada 10 terakhir Ramadan di tahun yang lalu. Karena pada 10 terakhir di bulan Ramadan, di situ Allah menulis takdir setahun untuk hambanya, yang insya Allah mudah-mudahan hari ini kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan munajat yang baik untuk masa depan kita, juga untuk masa depan anak-anak kita. Semoga menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar soleh dan solehah. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wa qala nabiyyuna wa nabiyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Sadaqallahul azim wa sadaqa ala rasulihi nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Jamaah sidang salat tarawih dan witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebut kita pada ayat puasa ini di surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu. Siapapun yang bersemayam keimanan di dalam jiwanya, baik yang imannya tebal, baik yang imannya tipis, baik yang dosanya banyak, baik yang dosanya sedikit, Allah sapa kita dengan orang-orang yang beriman. Artinya di situ rahmat Allah, kasih sayang Allah, masya Allah, tak bisa diungkapkan. Allah memandang kita yang penuh dosa disebut dengan beriman. Barang siapa yang di dalam hatinya beriman, bersemayam di dalam hatinya iman, Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk berpuasa. Di sini ada iman, di sini ada puasa. Iman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman itu? Orang-orang yang beriman menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an tu'minu billah wa malaikah wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadrihi khairihi wa syarrihi. Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang beriman adalah orang yang percaya akan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Yang kedua, percaya akan malaikat. Yang ketiga, percaya akan kitab-kitabnya. Yang keempat, percaya akan rasul-rasulnya. Yang kelima, percaya akan hari kiamat. Dan yang keenam, percaya akan takdir, baik takdir buruk dan takdir senang, bahagia. Dari rukun iman yang
Dari rukun iman yang dirangkum dalam 6 komponen ini, ada salah satu iman yang paling akhir ditaruh oleh Islam, oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu rukun iman percaya kepada takdir. Di sini terkadang kaum muslimin kita semua lengah terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita nggak fair sama Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang menyehatkan kita, yang berikan kita nikmat. Terkadang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat bahagia, mudah sekali kita mengingat Allah, tapi tatkala kita ditimpahkan sebuah musibah kepada kita, apa yang kita katakan kepada Allah? Terkadang kita menyalahkan keadaan. Itulah yang harus disempurnakan keimanan kita. Siapapun yang memiliki iman dan mengimani Allah sebagai Tuhannya, pada bulan ini diwajibkan kalian berpuasa. Apa itu puasa? Puasa adalah menahan hawa nafsu dari makan, minum, bahkan sebuah amalan soleh yang dianjurkan oleh Islam. Seorang suami, seorang istri itu tidak boleh melakukan amal soleh yang disebut jima' pada siang hari. Kenapa Allah mengajarkan agar menahan hawa nafsu? Kenapa demikian? Karena sifat orang yang bisa menahan hawa nafsu adalah sifat orang yang bertakwa. Maka puasa ini para ulama mengatakan salah satu sarana untuk kita menjadi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Takwa adalah menahan hawa nafsu dan juga meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan berupaya menjauhkan semua apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah. Karena buah dari puasa ini kalimatnya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kalimat la'allakum di sini adalah para ulama menafsirkan sebuah usaha seorang hambanya dengan penuh kesungguhan untuk mencapai predikat takwa. Kenapa demikian? Karena orang yang bertakwa di dunia akan Allah tempatkan di surga yang penuh kenikmatan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa." Barang siapa di antara kalian yang takut terhadap keagungan Allah, yang takut akan nerakanya Allah, sehingga dia dengan ketakutannya wa nahan nafsa, dia menahan diri dari nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Allah sediakan tempat bagi dia adalah surga. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bertemu dengan bulan yang penuh ampunan. Hari ini kita diizinkan oleh Allah bertemu dengan bulan yang penuh kerahmatan. Hari ini kita diizinkan oleh Allah bertemu dengan bulan yang penuh keberkahan. Maka na'udzubillah wal iyadzubillah, jangan sampai terjadi di kita semua kaum muslimin sudah Allah pertemukan dengan bulan Ramadan, tapi kita tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Kata Nabi SAW, ayudrikan nas falam yughfarulah. Seorang muslim dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, tapi dosanya tidak diampuni, padahal bulan ini bulan penuh ampunan. Kenapa? Karena tatkala dia diberikan 1 bulan full untuk berpuasa, dia tidak berpuasa berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW dilandasi dengan iman dan wahtisaban. Orang yang berpuasa tidak ada keimanan dalam jiwanya, tidak didasari keimanan dan penuh harap ridha Allah. Dia hanya menahan lapar dan haus saja. Oleh karena itu, landasan kita berpuasa adalah iman. Iman itu tidak cukup amalan hati. Kata Imam Syafi'i dari Rasulullah SAW serta para sahabat, al-iman adalah annal imana qaulun wa amalun wa niyyah la yajzi'u wahid minas salasah bil akhar. Kata Imam Syafi'i, iman adalah perucapan, perbuatan dan juga niat. Kalau ada seorang wanita yang mengatakan saya tidak berjilbab, tapi hati saya berjilbab, itu belum sempurna imannya. Yang paling bagus adalah saya berjilbab, hati saya berjilbab, artinya dia menahan diri dari
dosanya. Kemudian yang muslim pun demikian. Saya percaya akan Allah, saya percaya akan malaikat, saya percaya akan Quran. Tapi tatkala diberikan kesempatan pada bulan suci Ramadan yang penuh keberkahan dengan diturunnya Al-Quran, dia dengan Quran biasa-biasa saja. Bahkan ada anjuran untuk membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini yang pahalanya dilipat gandakan, dia tinggalkan. Dia lebih penting mencari yang lain, mencari kesenangan semata. Wal'iyadu billah. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita tanamkan dalam sanubari kita imanan wahtisaban, sabar di dunia ini, menahan hawa nafsu sebentar, yang insya Allah di akhirat kelak kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa bersua dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bisa mendapatkan air telaga Al-Kautsar yang Allah firmankan, inna a'tainaka al-kautsar, wahai Muhammad, kami telah memberikan kamu sebuah telaga Al-Kautsar untuk umatmu. Umat yang mana? Umat yang senantiasa kalau disebut nama Muhammad dia bersalawat kepadamu. Umat yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahmu. Insya Allah pada bulan penuh ampunan ini, bulan penuh keberkahan ini, kita semua mari berusaha berjibaku menahan hawa nafsu sebentar saja 30 hari agar kita bisa mendapatkan takwa dan bisa Allah berikan kita surga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, pesan dan nasihat pada bulan suci Ramadan ini, jadikanlah momentum bulan suci Ramadan ini sebagai penggugur, penghapus dosa kita dan juga waktu kesempatan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kaum muslimin yang sakit di rumah sakit, di ICU, ingin merasakan nikmatnya berpuasa dan nikmatnya berbuka puasa dengan keluarga. Betapa banyak orang-orang yang di luar sana ingin menikmati nikmatnya tarawih jamaah, mendengarkan khatib ceramah, membaca Quran berjamaah, bercengkrama dengan para asatidz dan ulama yang menenangkan jiwa. Sungguh nikmat yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, mari kita sama-sama jangan tinggalkan kesempatan bulan suci Ramadan ini. Jadikan bulan suci Ramadan tahun ini momentum yang terbaik dalam hidup kita, dan semoga kita semua bisa menjadi hamba-hamba terbaik, hamba yang bisa menahan hawa nafsu sehingga bisa ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya kelak. Wal'afu minkum, kalau ada kata-kata salah itu datangnya dari al-faqir sendiri, kalau ada kata-kata yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal'afu minkum, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.